Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winahyu Rahmawati, peserta PPK dalam jabatan kategori 2 Universitas Pasundan. Berikut adalah presentasi best practice PPL Aksi 1 dengan metode STAR, yakni penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Lokasi SD Negeri 1 Karangmuncang, lingkup sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik, muatan bahasa Indonesia dan PKN. Dengan penulis Winahyu Rahmawati SPD, dibuat tanggal 6 Desember 2022. Situasi: pembelajaran jarak jauh tahun lalu masih meninggalkan imbas terhadap pembelajaran tatap muka di tahun ini. Peserta didik masih sulit beradaptasi dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga lebih sering bosan dan lebih senang bermain. Berikut beberapa perubahan kebiasaan belajar yang terjadi oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik tidak fokus memperhatikan penjelasan dari guru dan sibuk dengan kegiatan masing-masing. Yang kedua, peserta didik sering mengeluh ketika diberikan tugas oleh guru. Yang ketiga, peserta didik sering melakukan negosiasi untuk mengganti mata pelajaran yang berbeda dari jadwal. Yang keempat, sebagian besar peserta didik malas mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Yang kelima, peserta didik tidak berani mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang terakhir, peserta didik sering meminta izin keluar kelas dengan alasan membeli alat tulis, pergi ke toilet, dan ingin cepat pulang. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik adalah sebagai berikut. Pertama, guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Dua, guru belum memanfaatkan media pembelajaran yang bervariasi. Tiga, lingkungan belajar kurang kondusif. Keempat, kurangnya motivasi dari keluarga untuk belajar. Kelima, peserta didik kurang menyukai mata pelajaran tertentu. Keenam, guru belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena yang pertama, penerapan model pembelajaran problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif dan menuntut peserta didik ikut terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik. Yang kedua, penerapan media pembelajaran berbasis audiovisual merupakan salah satu media pembelajaran interaktif yang sudah menerapkan ICT yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik. Yang ketiga, penerapan media komik digital atau Pixton merupakan salah satu media visual yang dapat melibatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan literasi sekaligus menganalisis sebuah permasalahan dalam pembelajaran sehingga peserta didik lebih terlibat aktif dalam pembelajaran pada mata pelajaran tematik. Keempat, penerapan model pembelajaran problem based learning berbantuan media pembelajaran audiovisual atau video dan komik digital atau Pixton sudah sesuai dengan pembelajaran abad 21 dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik. Yang terakhir, penerapan model pembelajaran problem based learning berbantuan media pembelajaran audiovisual dan komik digital dapat dijadikan bahan referensi guru lain yang sedang menghadapi permasalahan yang sama, yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, yang pertama, melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, memperoleh bimbingan dari dosen dan guru pamong dalam membuat perangkat pembelajaran yang dapat menyelesaikan masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik muatan PKN. Yang ketiga, berdiskusi di dalam kelompok didampingi dosen dan guru pamong dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang dapat menyelesaikan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik. Yang keempat, mengerjakan semua tugas yang terdapat di dalam LMS dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Yang kelima, mendapat penguatan dan penilaian dari dosen dan guru pamong. Yang keenam, melaksanakan kegiatan PPL di sekolah. Yang ketujuh, melaporkan hasil kegiatan PPL ke LMS dan mendapat penilaian dari dosen dan guru pamong. Tantangan.
Dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu hasil belajar peserta didik pada pelajaran tematik, muatan bahasa Indonesia dan PKN, materi teks eksplanasi dan cinta produk Indonesia, antara lain. Yang pertama, guru lebih sering menggunakan metode pembelajaran yang monoton seperti ceramah. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif. Yang ketiga, motivasi belajar peserta didik masih rendah. Yang keempat, guru tidak menggunakan media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah yang pertama, penerapan metode pembelajaran yang lebih beragam sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran. Yang kedua, penerapan model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, guru harus meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, guru memilih penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Dilihat dari keempat tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan dari sisi peserta didik adalah motivasi belajar. Beberapa pihak yang terlibat dalam proses identifikasi masalah, penentuan penyebab masalah, dan menentukan alternatif solusi diantaranya. 1. Saya sebagai guru yang melaksanakan kegiatan penelitian. 2. Peserta didik kelas 6 SDN 1 Karangmuncang sebagai subjek penelitian. Ketiga, Kepala Sekolah SDN 1 Karangmuncang sebagai penanggung jawab kegiatan PPL, narasumber, dan observer selama kegiatan PPL. Yang keempat, guru SDN 1 Karangmuncang yang menjadi fasilitator selama kegiatan PPG. Yang kelima, guru kelas 3 Jujuju Hairiah SPD SD sebagai rekan sejawat narasumber selama kegiatan PPG. Yang keenam, Jejen Jainal Mutakin SPDI sebagai ahli atau pakar atau narasumber selama kegiatan PPG. Yang ketujuh, pengawas sekolah Dr. Andes Makin MPD sebagai narasumber selama kegiatan PPG. Yang kedelapan, dosen dan guru pamong PPG sebagai pembimbing dan penilai kegiatan PPL. Yang sembilan, mahasiswa kampus mengajar yang membantu proses perekaman dan sit-in video PPL. Yang 10, rekan mahasiswa kelas 4, kelompok 4 PPG Universitas Pasundan yang saling memberi masukan, inspirasi, serta motivasi selama kegiatan PPG. Yang 11, keluarga yang membantu menyediakan media pembelajaran ICT dan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan dalam perekaman video PPL. Aksi. Berikut adalah beberapa kajian literatur yang diunduh dari jurnal yang menyatakan bahwa model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Berikut juga hasil wawancara yang dilaksanakan dengan guru atau rekan sejawat, kepala sekolah, dan pakar. Hasilnya, mereka mengemukakan bahwa solusi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik diantaranya dengan butuh adanya dukungan orang tua untuk membantu memfasilitasi belajar peserta didik di rumah, dan juga guru harus menggunakan model pembelajaran yang menarik. Guru juga harus bisa membuat inovasi pembelajaran yang menarik. Solusi yang dipilih berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dengan beberapa pihak. Solusi yang dipilih oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain yang pertama, pemilihan model pembelajaran problem-based learning dan metode diskusi dan tanya jawab yang dapat menuntut peserta didik aktif dan terlibat langsung sebagai subjek pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran video dan komik digital Pixton yang dapat membantu menarik minat peserta didik dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Langkah dalam aksi praktik baik ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan metode diskusi dengan langkah kegiatan sebagai berikut. Orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, peserta didik diperlihatkan komik mengenai mencintai produk Indonesia, kemudian peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan dari komik tersebut. Yang kedua, peserta didik diarahkan untuk sampai pada pertanyaan
pertanyaan apa saja manfaat mencintai produk Indonesia. Kemudian, pertanyaan dari peserta didik ditulis di papan tulis dan dirumuskan untuk menjadi bahan diskusi. Kemudian, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibentuk kelompok sebanyak 4-5 orang. Kemudian dibagikan LKPD untuk didiskusikan bersama kelompoknya, dan peserta didik menyimak cara mengerjakan LKPD oleh guru. Sintak membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Peserta didik melakukan diskusi sesuai langkah-langkah kegiatan pada LKPD. Kemudian peserta didik diarahkan untuk berdiskusi dan memberikan penjelasan jika ada peserta didik yang kesulitan mengerjakan LKPD. Sintak mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik menuliskan hasil diskusi ke dalam LKPD untuk mengungkapkan manfaat cinta produk Indonesia. Setelah diskusi, tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil temuan kelompok mereka dalam LKPD yang sudah dikerjakan. Kemudian anggota kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan sehingga membuka kesempatan diskusi antar kelompok. Sintak menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik melakukan refleksi mengenai cara mereka menyelesaikan masalah, menemukan manfaat, mencintai produk Indonesia, kendala apa yang sudah ditemukan, dan bagaimana perasaan mereka saat melakukan diskusi. Peserta didik bersama guru mencocokkan pertanyaan di awal dengan hasil diskusi untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik diberikan pendalaman materi tentang mencintai produk Indonesia. Pihak yang terlibat, yang pertama kepala sekolah Ruhyadi A. Mapede sebagai observer kegiatan PPL, yang kedua dosen dan guru pamong PPG sebagai pembimbing dan penilai kegiatan PPL, yang ketiga mahasiswa kampus mengajar sebagai operator Zoom untuk sit-in dan kameramen saat pelaksanaan PPL, yang keempat rekan mahasiswa kelompok 4, kelas 4 PPG Universitas Pasundan yang saling memberi masukan, inspirasi, serta motivasi selama kegiatan PPG. Yang kelima, keluarga yang membantu menyediakan media pembelajaran ICT dan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan dalam perekaman video PPL. Alat, bahan, fasilitas, atau sarana. Yang pertama, artikel dan jurnal model-model pembelajaran inovatif, terutama problem-based learning. Yang kedua, buku tematik tema 4, guru kelas 6. Yang ketiga, buku tematik kelas 4, peserta didik kelas 6, RPP, bahan ajar, LKPD, tes evaluasi, lembar penilaian, laptop, speaker, LCD proyektor, handphone, tripod, printer, jaringan internet, alat tulis kantor, dan media pembelajaran video Powtoon dan komik digital atau Pixton. Kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas peserta didik berkolaborasi dengan guru. Refleksi proses dan hasil belajar pada pelaksanaan PPL Aksi 1 pada Rabu 12 Oktober 2022 terdapat beberapa kendala, yakni 1. Saat memasang proyektor dengan laptop tapi tidak bisa terhubung, sehingga saya meminjam laptop lain untuk digunakan menampilkan PPT. Yang kedua, hasil perekaman tidak terlalu stabil, terutama dalam segi pencahayaan. Dampak langkah-langkah yang telah dilakukan pada Aksi 1. Masalah yang diangkat dalam PPL Aksi 1 ini adalah upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan model pembelajaran problem-based learning. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari pemilihan model pembelajaran problem-based learning dan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab yang berpusat pada peserta didik berhasil meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Keberhasilannya dapat dilihat dari hasil tes evaluasi dari 27 peserta didik, hanya 3 peserta didik yang belum mencapai nilai KKM, yakni 70 dengan presentase 89%. Respon orang lain dengan strategi yang dilakukan. Yang pertama, peserta didik. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bila dilihat dari saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi kalau pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik dan juga mudah dipahami. Dari kepala sekolah, respon kepala sekolah sangat mendukung kegiatan pembelajaran ini. Beliau berharap kegiatan PBG ini bisa membawa dampak yang baik bagi guru, peserta didik, dan sekolah.
Yang ketiga, guru. Respon guru-guru yang lain pun sangat mendukung kegiatan pembelajaran ini dan ikut membantu dan berbagi pengalaman mereka saat menemukan masalah yang serupa dan cara menyelesaikannya. Faktor pendukung. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran problem-based learning dengan mengelompokkan peserta didik secara heterogen dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena peserta didik yang memiliki motivasi belajar rendah terpacu oleh peserta didik yang motivasi belajarnya lebih tinggi. Yang kedua, media pembelajaran berbasis ICT yang jarang digunakan membuat peserta didik lebih tertarik dan semangat dalam menyimak materi dari guru. Yang ketiga, penggunaan media komik digital Pixton juga meningkatkan motivasi belajar serta mengasah kemampuan menganalisis sebuah permasalahan pada mata pelajaran tematik. Yang keempat, dosen dan guru pamong yang selalu memberikan bimbingan selama pembuatan rencana aksi 1 sehingga perangkat aksi 1 dapat dibuat dengan maksimal. Rekan mahasiswa kelompok 4 kelas 4 PPG yang memberikan saran dan dukungan selama proses pembuatan rencana aksi 1. Kepala sekolah dan guru-guru SDN 1 Karangmuncang yang selalu memberikan saran, dukungan, dan arahan dalam melaksanakan kegiatan PPL. Guru kelas 4 yang bersedia barter ruang kelas selama pelaksanaan PPL dikarenakan ruang kelas 6 tidak ada sumber listrik. Mahasiswa kampus mengajar yang membantu menjadi operator sit-in dan pengambilan video PPL dengan maksimal. Yang 9, peserta didik kelas 6 SDN Karangmuncang yang mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai arahan guru. Yang ke-10, keluarga yang memberikan motivasi, doa, dan membantu penyediaan peralatan untuk perekaman PPL. Faktor penghambat. Yang pertama, kegiatan pembelajaran belum maksimal karena alokasi waktu terbatas. Oleh karenanya, untuk aksi berikutnya harus sering mengecek waktu agar bisa memastikan waktu setiap langkahnya dapat terlaksana. Yang kedua, ruang kelas cukup sempit sehingga membatasi pengaturan tempat duduk peserta didik untuk berdiskusi dan terbatas untuk bergerak. Hal ini diatasi dengan mengatur meja untuk diskusi kelompok dengan bentuk letter U. Pembelajaran dari keseluruhan proses. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran yang sesuai dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran berbasis ICT dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik. Yang ketiga, penggunaan bahan ajar yang menarik dan sesuai dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik. Yang keempat, guru harus selalu belajar agar dapat membuat kegiatan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang kelima, guru harus berani belajar berinovasi membuat media pembelajaran berbasis teknologi agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sekian presentasi best practice PPL aksi pertama yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.